Shalom kekasih Tuhan, senang dapat berjumpa kembali pada pagi hari yang cerah ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Yesus, oleh karena penyertaan-Mu pada pagi hari ini kami boleh memulai saat teduh kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk menghayati dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pemberian yang terbaik. Pada suatu saat ada seorang petani miskin yang hidup bersama dengan keluarganya. Mereka hidup di sebuah kerajaan di mana rajanya itu sangat arif dan bijaksana. Setiap pagi petani miskin ini selalu pergi ke sawah dengan membawa kerbau dan bajaknya. Ketika dia berjalan membawa kerbau dan bajaknya, dia selalu mengatakan di dalam hatinya, inilah harta yang aku miliki satu-satunya. Kemudian dia datang ke sawah, dia pasangkan bajak itu pada kerbaunya dan mulailah ia membajak. Ketika dia sedang melakukan suatu pekerjaan itu dengan penuh sukacita, maka datanglah seorang utusan dari kerajaan untuk menemui petani miskin ini dan mengatakan kepada petani itu bahwa raja menghendaki kerbau dan bajaknya. Kemudian petani ini dengan spontan mengatakan kepada utusan raja itu, untuk apa raja menghendaki kerbau dan bajakku? Kamu lihat sendiri kerbauku itu kurus, kamu lihat sendiri bajakku ini tidak baik dan sudah mau rusak, ya. Tetapi utusan raja itu mengatakan bahwa saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan itu kepadamu, terserah keputusan ada di tanganmu. Kemudian utusan itu kembali ke kerajaan dan petani miskin ini pulang ke rumahnya. Dan pada waktu malam hari, kekasih Tuhan, petani miskin ini berkumpul dengan keluarganya. Dia menceritakan pengalaman yang sudah didapatkan di sawah, bertemu dengan utusan raja, bahwa raja meminta kerbau dan bajaknya. Hasil keputusan pertemuan di dalam keluarga, maka petani ini harus menyerahkan kerbau dan bajaknya kepada raja, dan besok paginya dia lakukan itu, datang ke istana membawa kerbau dan bajaknya menghadap kepada raja. Dia katakan kepada raja, saya sudah mengambil suatu keputusan bersama dengan keluarga saya akan menyerahkan kerbau dan bajak saya, walaupun ini adalah satu-satunya benda yang berharga yang saya miliki di dalam keluarga saya. Apa yang dikatakan oleh raja yang bijaksana itu, saya tahu bahwa kamu adalah seorang petani yang jujur, kamu adalah seorang petani yang baik, ya, karena kamu sudah bisa memberikan kepadaku yang terbaik, maka aku pun juga akan memberikan yang terbaik bagimu. Kemudian di samping sebelah raja itu ada kamar yang tertutup.
kemudian pelayannya suruh membuka, dan setelah dibuka ternyata di kamar itu ada kerbau yang begitu bagus, kerbau yang begitu gemuk, dan ada bajak yang baru. Itu diserahkan kepada petani itu. Betapa bahagianya petani itu karena dia memberikan sesuatu yang terbaik yang ia miliki kepada rajanya, maka rajanya pun memberikan sesuatu yang terbaik yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, apa yang kita dengar itu tadi persis apa yang terjadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 mulai ayat yang ke-34 yang berbunyi sebagai berikut. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, perbuatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka pun berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Peristiwa ini terjadi ketika Elia melawan nabi-nabi Baal, ya, di mana Elia harus bertanding melawan nabi-nabi Baal, ya, dan Elia mau menunjukkan kepada bangsa Israel mana yang berkuasa, Tuhan atau nabi-nabi Baal, ya. Pada waktu itu bangsa Israel itu sedang dilanda kekeringan, sulit untuk mendapatkan air. Air 1 gayung pun sangat berharga bagi bangsa Israel, tetapi Elia mau bekerja lewat apa yang menjadi kesulitan di dalam kehidupan bangsa Israel ketika dia mau bertanding dengan nabi-nabi Baal itu. Dia membuat suatu persembahan, ya, buat suatu persembahan. Dia meminta kepada orang-orang Israel untuk mengumpulkan air, kemudian air itu disiramkan ke mesbah korban bakaran yang sudah disediakan, ya, karena mau bertanding dengan nabi-nabi Baal. Nanti di sana tidak tersedia api, tapi nanti kalau memang nabi Baal itu berkuasa, dia akan minta kepada Allahnya untuk mendatangkan api, menghanguskan itu, dan Elia pun juga akan melakukan hal yang sama, dan orang-orang Israel tadi suruh menyiram dengan air. Kekasih Tuhan, di sini kita akan melihat suatu pelajaran yang begitu indah sekali. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan bangsa Israel, masalah air di dalam hidupnya, tetapi Elia di sini minta supaya umat Israel mengumpulkan air dan menyiramkan di korban bakaran yang sudah disediakan oleh Elia itu. Ini adalah suatu pelajaran yang terindah bagi kita semua di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, teristimewa pada saat sekarang ini. Pandemi COVID-19 ini membuat kita kesulitan dalam kehidupan. Apakah di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini kita masih mau berbagi kepada orang lain seperti umat Israel ini? Ya, kesulitan dalam air, ya, 1 gayung air itu sangat berarti, tetapi ketika ada yang membutuhkan, dia berani atau mau memberikan yang terbaik itu untuk orang lain. Dan nyatanya melalui apa yang dilakukan itu terjadilah suatu mukjizat yang begitu besar, dan orang Israel mengakui bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada nabi-nabi Baal itu. Karena Elia minta kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan mujizatnya. Kekasih Tuhan yang berbahagia, kiranya lewat renungan firman Tuhan ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami suatu kesulitan, hendaklah kita memberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan memberikan sesuatu
sesuatu yang terbaik bagi kita. Seperti tadi dalam ilustrasi ya, seorang petani yang miskin, dia memberikan harta yang ia miliki, yang berharga bagi dirinya kepada rajanya. Akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia tidak khawatir dengan memberi itu akan kekurangan, akan menjadi tambah miskin, tetapi justru pada saat dia mau berbagi, pada saat dia mau memberikan sesuatu, dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia lakukan itu. Inilah firman Tuhan yang memberkati kita semua supaya kita selalu tetap setia dan terhubung dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami lewat kesaksian Nabi Elia pada saat menghadapi nabi-nabi Baal. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh meyakinkan kepada bangsa Israel bahwa Engkaulah yang lebih kuasa dari nabi-nabi Baal. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.